Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Ryan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur dan mekanisme pengolahan data dalam arsitektur komputer. Materi ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer di bawah bimbingan Bapak Tio Andrian ST Mkom. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana struktur sebuah komputer tersusun, serta bagaimana mekanisme pengolahan data di dalamnya bekerja untuk menghasilkan informasi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, komputer merupakan sistem elektronik yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Proses pengolahan tersebut tidak terjadi secara acak, melainkan diatur melalui struktur dan mekanisme yang sudah dirancang dalam konsep arsitektur komputer. Dalam konteks arsitektur komputer, terdapat komponen-komponen utama dan mekanisme kerja internal yang menjamin agar proses pengolahan data dapat berjalan efisien, cepat, dan akurat. Pemahaman tentang struktur dan mekanisme ini sangat penting karena menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana komputer bekerja di balik layar, mulai dari data masuk, input, hingga menghasilkan informasi atau output. Konsep dasar arsitektur komputer. Arsitektur komputer dapat diartikan sebagai rancangan konseptual dan struktur operasional dari suatu sistem komputer. Dengan kata lain, arsitektur komputer menjelaskan bagaimana setiap bagian perangkat keras bekerja dan berinteraksi untuk menjalankan instruksi. Komponen utama yaitu ada input masukan. Nah, input masukan ini berfungsi menerima data dari pengguna atau perangkat luar, misalkan keyboard, mouse, atau sensor. Yang kedua ada unit pemrosesan, bagian inti yang mengolah data berdasarkan instruksi dari program. Tiga ada input keluaran atau output unit yang menampilkan hasil pengolahan data ke pengguna seperti melalui monitor atau printer. Yang keempat ada unit penyimpanan atau memory unit, berfungsi untuk digunakan untuk menyimpan data dan instruksi baik secara sementara maupun permanen. Yang tiga ini ada struktur sistem komputer. Struktur sistem komputer merupakan susunan fisik dan logis dari seluruh komponen yang membentuk komputer. Komponen utama yang meliputi yang pertama ada CPU. CPU dikenal sebagai otak komputer yang bertugas mengeksekusi semua instruksi dari program dan mengendalikan aktivitas sistem. Yang kedua ada memory unit, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara selama proses berlangsung. Data dari input disimpan di sini sebelum diproses oleh CPU. Yang ketiga ada perangkat input-output, merupakan sarana interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Input device memasukkan data, sementara output device menampilkan hasil. Yang keempat ada sistem bus, adalah jalur komunikasi yang menghubungkan seluruh komponen komputer. Sistem bus memungkinkan terjadinya pertukaran data dan sinyal kontrol antar CPU, memori, dan perangkat I/O. Nah, keempat komponen ini membentuk struktur utama yang memungkinkan komputer bekerja sebagai sistem yang terintegrasi. Nah, di sini ada mekanisme pengolahan data. Mekanisme pengolahan data menggambarkan alur kerja komputer dalam memproses data dari awal hingga menjadi informasi. Tahapan-tahapan secara umum ada sebagai berikut. Yang pertama ada
Data dari perangkat input dikirim ke CPU. Yang kedua, CPU memproses data berdasarkan instruksi yang tersimpan di memori. Yang ketiga ada pemrosesan, dikirim kembali ke perangkat output atau disimpan di memori. Alur kerja ini bisa digambarkan dalam beberapa siklus. Nah, pertama itu dari proses input, lalu ke processing, nah lalu dia ke storage, lalu menghasilkan output dan terjadi feedback. Nah, siklus tersebut menunjukkan bahwa pengolahan data bersifat dinamis dan berulang, tergantung pada kebutuhan sistem dan instruksi program. Nah, yang kelima ada peran CPU dalam pengolahan data. Nah, CPU memiliki peran paling sentral dalam sistem komputer karena bertugas mengeksekusi instruksi dan mengatur seluruh kegiatan pemrosesan data. CPU terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, bertugas melaksanakan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan logika seperti perbandingan nilai benar atau salah. Yang kedua ada CU atau Control Unit, berfungsi mengatur aliran data dan instruksi di dalam sistem komputer. Control Unit memastikan setiap komponen bekerja sesuai urutan instruksi. Yang ketiga ada Register, merupakan media penyimpanan sementara dengan kecepatan sangat tinggi di dalam CPU. Register menyimpan data yang sedang atau akan diproses. Kombinasi dari ketiga bagian ini memungkinkan CPU mengeksekusi instruksi secara efisien, terkoordinasi, dan cepat. Selanjutnya ada alur data dalam sistem komputer. Alur data dalam komputer menggambarkan tahapan langkah-langkah CPU dalam memproses instruksi. Nah, di bawah ini ada beberapa tahapannya. Yang pertama ada input. Nah, dari input ini data dimasukkan ke sistem komputer. Lalu ada fetch, CPU mengambil instruksi dari memori utama. Lalu ada decode, instruksi diterjemahkan agar CPU memahami perintah yang harus dijalankan. Lalu ada execute, CPU menjalankan instruksi, melakukan operasi aritmatika atau logika. Lalu ada storage, hasil dari eksekusi disimpan kembali ke memori. Nah, yang terakhir ini ada output, hasil akhir akan ditampilkan atau dikirim ke perangkat lain. Proses ini berlangsung sangat cepat dan terus berulang selama komputer beroperasi. Di sini ada hubungan antara struktur dan mekanisme. Struktur dan mekanisme merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dalam sistem komputer. Struktur menentukan bagaimana komponen-komponen komputer disusun dan saling terhubung. Lalu ada mekanisme. Nah, mekanisme ini menentukan bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi dan bekerja sama untuk memproses data. Jika struktur tidak baik, maka mekanisme kerja tidak akan berjalan dengan efisien. Sebaliknya, mekanisme yang tidak tepat akan membuat struktur sistem tidak berfungsi optimal. Oleh karena itu, keseimbangan antar struktur dan mekanisme sangat penting agar komputer dapat bekerja secara efisien dan stabil. Selanjutnya ada implementasi pada komputer modern. Nah, dalam komputer modern, prinsip struktur dan mekanisme ini terus dikembangkan untuk meningkatkan performa sistem. Di bawah ini adalah beberapa
Contoh-contoh. Nah, yang pertama ada teknologi multi-core CPU, menyediakan beberapa inti prosesor dalam satu chip untuk memproses instruksi secara paralel dan mempercepat kinerja. Yang kedua, ada cache memory, digunakan untuk mempercepat akses data dan dengan menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU. Yang ketiga ada sistem bus berkecepatan tinggi seperti PCIe atau NVLink yang meningkatkan kecepatan transfer data antar komponen seperti CPU, GPU, dan memori. Nah, yang keempat ada integrasi GPU atau Graphic Processing Unit. GPU kini tidak hanya digunakan untuk menampilkan tampilan grafis, tetapi juga untuk pengolahan data kompleks seperti AI dan pemrosesan paralel. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bagaimana prinsip dasar arsitektur komputer tetap diterapkan dalam pengembangan teknologi modern. Di sini ada kesimpulan dari secara keseluruhan struktur dan mekanisme pengolahan data dalam arsitektur komputer bekerja secara terpadu dan saling mendukung untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. CPU, memori, dan perangkat input-output memainkan peran penting dalam setiap tahap proses ini. Dengan adanya struktur yang baik dan mekanisme yang efisien, sistem komputer dapat beroperasi secara optimal, cepat, dan terkoordinasi. Nah, teman-teman, uh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.